Selamat malam, siang, sore, pagi, selamat kapanpun para kelompok capir kelas Sabtu. Ini pertama kali saya lakukan opening, jadi saya bingung. Wah, langsung ada gunshot dulu ya. Para kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan kelas Sabtu. Senang sekali di Sabtu ini kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol dan diskusi, dan tentunya temanya berbeda dengan Sabtu yang kemarin pastinya. Kita akan apa tuh? Wah. Udah Sabtu, udah 1 minggu, tapi kita kok nggak ganti baju ya? Oh, saya mah ganti baju. Tapi baju saya memang warnanya ini semua. Jadi nggak. Kayak toko kartun ya? Iya. Betul. Ya. By the way, ya, Gimana? Sebelum lupa, yang lain ini direkord ya? Rekord? Udah kok, pasti dong. Oke, Iwan, boleh juga ya, biar barokah ya. Ya, barokah. Wah, nggak bisa record. udah. Oke, ya udah. Terus? Ya udah, oke. Sip. Minggu ini kita kedatangan tamu ageng. Wih, bukan tamu agung. Tamu ageng ya. Tamu agung, seorang yang dibilang hijrah tidak, dibilang mistis tidak, dibilang apapun juga tidak gitu. Malah kita penasaran gitu sama beliau ya gitu. Kita Betul. Karena lama berteman, udah lebih dari 29 tahun mungkin berteman, 20 abad ya berteman. Hari ini kita pengen diskusi, pengen ngobrol sebenarnya apa sih sebenarnya yang namanya kita bahas? Lupa. Nah, ini penting nih, makanya. Iya. Gue bridging gue nggak sejago ini. Auranya itu juga membuat orang, kebingungan. Ragu untuk karena sangat multi talenta. Nah, betul. Multi talenta dan aura akhir zaman tuh kayak gini nih. Kiamat. Kiamat sudah dekat. Ini menarik nih. Aibin juga tadi bilang udah multi talenta ya. Jadi kita perkenalkan dulu Pandu Dewanto. Silakan Om Pandu. Di Ganteng Maut. Ini gue harus ngomong langsung memperkenalkan diri gitu ya maksudnya. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sabtu teman-teman. Apa nih tadi kelompok capir. Kelompok capir. Kita orde baru misalnya. Orde baru, oke. Ada Om Raki, terus ada siapa nih Kang Iwan dan Mang Ebin. Mantap. Kenapa gue sendiri yang om ya? Berdasarkan penampilan. Yang satu kayak akang-akang, satu kayak om, satu kayak mamang-mamang. Berarti kan? Oke, pertama-tama gue ucapin terima kasih nih atas undangan kakak-kakak sekalian. Untuk gue ini sebuah kehormatan lah ya bisa hadir dan turut serta pada stripping kajian Jumat malam ya, Jumat malam buat video podcast kelas Sabtu yang edisi kali ini. Biasanya kalau hari Jumat kayak gini kan biasanya bahas yang mengkaji topik yang ada kaitannya dengan Al-Quran dan hadis ya kalau nggak salah kan. Udah marilah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Luar biasa. Saya seorang yang mengikuti beberapa episode saja dari kelas Sabtu ini, tapi saya mencermati berapa puluh. Tapi saya sudah mencermati ini dari 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu. Apa lebih? 8 bulan yang lalu, dan hebat juga ini masih eksis sampai sekarang kan. Topiknya juga bagus, rata-rata berkualitas lah ya. Kemarin itu ada yang awal-awal kan yang soal krisis menjelang krisis usia menjelang senja, terus bahas profesi akuntan, terus kerja di luar negeri, ilmu wira swasta, kepemimpinan, motivasi. Dan yang terakhir-terakhir ini ada bedah bukunya Om Raki juga kalau nggak salah. Ini luar biasa sekali loh ini. Luar biasa. Ikuti sampai situ gitu. Berkualitas lah pokoknya. Ini kayaknya kalau saya perhatiin tuh nggak ada satupun ya bintang tamu yang diwawancara itu yang
orang yang biasa-biasa aja. Pasti kalau nggak salah bintang tamunya kalau nggak influencer, praktisi, pejabat, artis juga banyak. Baru kali ini doang ini ngundang orang nggak jelas kayak saya. Ada apa nih penurunan? Everybody special tuh. Pasti ada alasannya diundang di sini. Nah, bener banget. Pasti ada alasannya diundang di sini. Apapun tapi alasannya tadi, ada alasannya. Kayaknya istilah kualitas itu gue udah berapa puluh tahun lalu ya nggak denger. Kualitas itu kayaknya angkatan berapa sih lo? Dulu sebenarnya nih ya. Nih Du, lo thank you banget ya Du ya udah hadir nih Pandu teman kita semua. Banyak sekali hal yang menarik dari Pandu ya dan even kita yang masing-masing dari kita juga ngerasa mungkin punya kedekatan dengan jalur yang berbeda-beda ya sama Pandu. Betul. Itu sendiri aja pada saat kita ngomongin Pandu ada hal yang Pandu kayak gitu. Jadi banyak banget hal di luar yang masing-masing dari kita tahu. Gitu. Kayak contoh, dia punya akun YouTube, dia punya podcast, dia punya bahkan yang terakhir yang gue nggak tahu sendiri adalah Pandu juga penulis cerpen gitu. Jadi menurut gue luar biasa sekali gitu ya. Dan yang baru-baru malah kita tahu adalah punya akun di Wising gitu kan. Nah itu kan luar biasa. Ada beberapa yang tidak perlu disebutkan sih sebenarnya. Karena nggak terlalu penting juga. Luar biasa sekali loh menurut gue. Jadi gue pengen. jadi kita hari ini saat ini kita mau diskusi mengenai Pandu. Pandu itu adalah sebuah tema gitu kan ya. Nah, ini spesialnya Pandu. Tuh ini ya. Spesialnya adalah Pandu. Jadi kelihatannya kalian sudah kehilangan ini ya. Tapi kalian sudah kehilangan topik ini, kehabisan topik ya. Masa nama gue bisa jadi topik? Nah, justru itu bukan kehabisan, Du. Ini namanya kreativitas dan pendewasaan darinya. Kumaha maneh inti nama. Nah, menarik banget nih ya. Memang seru banget nih ya yang Pandu tadi ceritakan. Cuman mungkin Ki tadi boleh cerita dulu ya, kan ada apa YouTube channel, terus boleh cerita sedikit nggak? Ada YouTube channelnya, terus ininya boleh cerita dulu nggak biar kelompok capir di itu juga tahu juga tuh ini. Iya, ada YouTube channel namanya Pandu 46 gitu ya kalau nggak salah ya, saya ya. Pokoknya dicari aja Pandu. Kemudian ada di situ juga nggak cuma ngomong masalah ada podcastnya juga ya, ada diskusinya, ada juga dia main musik gitu di sana gitu. Jadi Pandu ini juga sangat punya darah musisi juga gitu. Nah, itu ya. Sangat banyak maunya tapi kemampuan kurang mungkin ya. Nah, nggak ada lah kemampuan kurang enggak lah. Nah, ini sebenarnya kita mau diskusi nih Bin, Wan sama Pandu. Menurut gua penting banget yang dia bisa menyeimbangkan antara kehidupan kerjanya. Kita kerja semua di sini tentunya punya motivasi yang masing-masing gitu ya. Kita punya motivasi kerja masing-masing, tapi di sisi lain kan kita juga punya kehidupan lain di luar kerja gitu ya. Dimana kalau menurut gue Pandu itu sangat istilahnya? Ekspresif, exactly. Itu yang kata yang gue cari itu. Betul. Sangat ekspresif gitu dalam mengekspresikan dirinya dari zaman dulu. Puluhan tahun yang lalu sampai detik ini menurut gue salah satu orang yang sangat konsisten dan sangat kreatif menurut gue adalah Pandu. Nah, kita pengen explore sebenarnya. Apa sih yang lo pikirin sebenarnya? Kenapa lo bisa begini gitu? Mau lo apa sih gitu? Pengantarnya enak, pas lagi ditanya nggak enak. Gitu. Iya. Jadi, iya kan, maksudnya kenapa sih banyak hal yang menurut kita juga kita pengen explore apa sih sebenarnya yang lo iniin gitu, yang lo lakukan, gitu. Ya yang lo cari, yang lo lakukan tuh sebenarnya apa? Karena nggak jujur aja dulu ya, gue terakhir kali ngedenger podcast lo di Spotify. Yang lo ngomong sendiri itu menurut gue itu buat gue itu bagus karena buat gue itu keren dan cukup menyentuh ya, sangat puitis walaupun dark tapi menurut gue cukup pas gitu ya. Jadi gue berkesimpulan dari situ, oh ya memang lo punya kreativitas yang sangat tinggi sebenarnya, lepas dari pekerjaan lo yang mungkin tidak membutuhkan kreativitas ya. Anjir, enggak juga kali kreativitas. Cuman di luar itu lo punya kreativitas yang tinggi yang menurut gue sebagai teman juga cukup terhibur gitu ngikutin hal-hal yang begitu. Nah,
boleh nggak cerita, kita nggak usah ngomongin kerjaan lo ya, kerjaan lo mah ya sudah lah ya gitu. Ya, Nah, tapi sudah. dari sekian banyak yang lo lakukan ini, kenapa sih lo cukup orang suka ngeliat kok aneh banget Pandu gitu ya, kok ekstrim banget, ada gini ada begitu. Sebenarnya apa sih Ndu yang memotivasi lo? Apa ya? Ya sebenarnya sih dari zaman gua masih sekolah, dari zaman gua masih kuliah, ya sebenarnya gua mengerjakan sesuatu yang membuat gua senang. Artinya apa? Dulu tuh gue pengennya macam-macam. Jadi gue tuh orang yang senang mencoba, tapi biasanya setelah mencoba dan sudah cepat bosan, udah gitu gue tinggal. Nah, cuman memang yang pertama kali gue pengen adalah minimal gue udah nyobain. Jadi segala macam gue coba gitu loh. Nah, paling kalau misalnya orang bilang kenapa gue begini, kenapa gue begitu, sebenarnya sih itu pilihan gitu. Misalnya lu lagi senang sama suatu kegiatan, terus ada hati kecil lu yang bilang, ngapain sih gue begitu. Nah, kebalikannya kalau di gue, kalau yang ada di hati kecil gue adalah gimana kalau gue ngelakuin itu, kayak apa ya hasilnya ya. Urusan nanti hasilnya akan buruk, memalukan dan segala macam sih. Ya menurut gue sih ya sudah, yang penting gue udah nyoba. Ternyata gue setelah mencoba itu gue tahu bahwa gue tuh nggak bakat loh di sini. Kemampuan gue cuma sampai segini, ya udah coba lagi yang lain, apalagi ya gue nyobain ini nyobain itu segala macam. Ya pada dasarnya cuma nyoba doang gitu. Dan dari percobaan itu pun sampai sekarang sebenarnya gue belum menemukan sesuatu yang bisa gue banggakan secara pribadi ya. Maksudnya either itu sebuah pencapaian, prestasi atau apapun sih, menurut gue belum gitu. Maksudnya lebih banyak ini sekarang ini hanya untuk memuaskan hasrat gue sendiri. Jadi gue tuh pengen nyobain, pengen begini, pengen begitu, pengen begitu, dan ternyata setelah gue coba akhirnya gue tahu, bakat gue bukan di sini anjir. Terus bakat gue yang ini agak bisa nih dipoles. Gue punya kemampuan ini yang bisa menunjang juga kalau pada saat gue kerja dan segala macam. Itu aja sih sudah nyoba-nyoba. Oke. Nah terus menarik banget nih, ada beberapa. Ini kan nyobanya ya, itu adalah satu hal. Jadi memang banyak yang dikerjakan gitu ya. Banyak yang dikerjakan, tapi juga ada beberapa yang gue lihat konsisten ya. Jadi ada stylenya Pandu lah ya, mungkin ya kayak sekarang nih. Ya, sekarang baju hitam, singgasana yang ada di belakangnya hitam juga. Ya, terus gitu ini terus, dan dari kuliah memang kayak gitu juga gitu. Sekarang kita udah kerja, kalau ketemu sama kita gini juga. Ya saya jarang ketemu ketika di kantor ya, belum pernah malah ya. Ya, jadi nggak tahu gimana. Cuman kita kan semua anak akuntansi ya gitu ya, jadi juga nggak banyak tuh yang punya style seperti Pandu yang persepsi dan image-nya tuh lebih ke misalnya musik cadas gitu ya, persepsi ya, ini persepsi ya, walaupun kalau nyanyi ternyata di Instagramnya lagu Boyz II Men gitu, iya. tapi masih nah cuman si identitas itu tuh muncul terus, itu satu. Kedua juga ya itu si konsistensi itu terus sampai sekarang. Yeah. Jadi orang tuh juga Pandu masih kayak dulu ya gini. Jadi maksudnya seperti kayak gini, the way berpakaiannya seperti kayak gini juga. Saya nggak tahu apakah misalnya ada di meja kantornya lambang Wizard masih ada juga atau udah ganti sekarang. Percaya nggak kalau gue bilang ada, Bin? Ya, percaya dong. Gue sangat percaya. Percaya banget. Lu jangan salah, Bin. Ya, ada. Si Siemens C berapa lo tuh? C65. M45 yang dia Siemens. Bangga karena itu masih ada. Masih ada. Ada somewhere di sini ada. Somewhere bagus. Nah, gue tuh zaman-zaman kerja pernah lah melihat dia membawa itu waktu itu. Nah, itu kan konsisten. Kenapa, lu pengen konsisten untuk bringing this identity? Ya, silakan. Menarik. Ini nggak mau bahas Gisel aja nih. Ini lagi menarik Gisel deh. Iya. Habis ini. Oke, jadi gini. Ya sebenarnya sih kalau dibilang yang kalian lihat yang kalian lihat pada saat kuliah sama sekarang sama-sama aja begini gitu, maksudnya dengan penampilan yang sama. Sebenarnya ya
ada dua kemungkinan sih sebenarnya. Yang pertama secara mental tidak banyak perubahan. Artinya kalau banyak orang yang berubah menjadi lebih wise dan segala macam, lebih profesional penampilannya dan segala macam pembawaannya, artinya dia mungkin sudah merasa bahwa oh ini adalah saat dimana gue sudah harus menata hidup gue dan menata attitude gue, sehingga gue harus menampilkan ini loh di depan orang-orang yang ada di lingkungan gue. Nah berbeda dengan gue adalah ini kan kalau nggak salah kemarin tuh si Kang Iwan bilang bahwa tema malam ini adalah being true to yourself. Yes, betul. Artinya apa ya? Mungkin jujur menjadi diri sendiri kali ya. Yang katanya kemarin ya bahasnya paling ya walaupun profesinya adalah ada profesi formal, tapi juga penampilan masih tetap sama, lalu juga ada passion yang lain dan segala macam. Nah sebenarnya yang gue bawa dan yang gue tampilkan itu sebenarnya gue sesuaikan dengan kebutuhan gue. Misalnya gini, ketika gue kerja dari jam 8 sampai jam 5, di situ gue dibayar untuk bekerja. Artinya apa? Gue dibayar untuk bekerja plus turunan-turunannya. Gue harus berpenampilan rapi, gue harus berkata dan attitude gue harus diatur dan segala macam. Itu adalah hidup gue di jam 8 sampai jam 5. Yang memang tidak menjadi sebuah atau sesuatu yang gue nikmati, tapi harus gue lakukan karena gue mencari uang. Di situ kuncinya adalah. Tapi di luar itu. Ini main band maksudnya ya, bukan? Jam 8 sampai pekerjaan formal lah, jam 8 sampai jam 5. Pura-pura kerja. Enggak kerja beneran anjir. Nah, dari jam 8 sampai jam 5 ARD. Jam 8 sampai jam 5 itu adalah gue fully dedicated buat melaksanakan sesuatu di mana gue dibayar untuk melakukan itu, termasuk ikutan-ikutannya, penampilan dan segala macam itu otomatis. Nah, tapi di luar jam 8 sampai jam 5 ini ada di mana itu me time, itu waktu gue di luar kantor gue. Artinya apa? Gue bebas dong, gue mau melakukan apa aja. Gue mengatur omongan gue berpenampilan seperti apa, itu bebas. Artinya apa? Sebenarnya ini pilihan gue, bahwa ketika gue jam 8 sampai jam 5 gue menjadi pandu yang ya so-called eksekutif yang tidak lagi muda tapi rapi dan segala macam, sementara di luar itu ya gue semau-maunya gue gitu. Kenapa gue selalu didominasi dengan pakaian hitam, lalu dandan yang tidak terlalu rapi? Ya itu kan karena mungkin teman-teman atau kalian melihat gue pada saat gue tidak di kantor. Artinya apa? Di luar jam kantor tentu saja gue memakai aparel gue yang menurut gue nyaman. Yang kebetulan yang nyaman bagi gue adalah ya kaos-kaos yang berwarna gelap, lalu juga penampilan yang seadanya, yang mungkin orang melihatnya nih lusuh banget, urakan sekali, tapi ya menurut gue itu yang menurut gue sangat nyaman. Artinya apa? Simple. Lu pakai kaos warna hitam sama celana pendek dan sendal jepit, itu adalah menurut gue itu yang paling enak, itu yang paling nyaman. Dan itu gue pakai kemana-mana gitu. Tapi balik lagi, itu juga kan pilihan gitu. Jadi ada orang yang sebenarnya semua orang itu menurut gue adalah orang yang being true to their self pada tempatnya. Artinya apa? Lu juga lu dan lu itu pasti gue rasa being true to yourself gitu. Cuman kalian mengatur, oh di sini gue bersikap seperti ini dan berdandan seperti ini. Di sana gue berdandan seperti ini dan bersikap seperti itu. Artinya apa ya? Kalian sendiri itu sebenarnya sudah mencerminkan kalian yang being true to yourself gitu loh. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya kalian semua itu sebenarnya ya sudah true, memilih sudah true. Artinya apa? Kalian menempatkan di mana ketika di situasi yang formal kalian bertindak dan bersikap formal, ketika di luar jam yang harusnya formal toh kalian biasa-biasa aja. Artinya apa? Biasa-biasanya kalian adalah casual, sementara biasa-biasanya gue adalah ya seperti ini gitu, seadanya. Itu semua pilihan aja sebenarnya, nggak ada yang spesial kalau menurut gue sih, ya biasa-biasa aja. Semua orang tuh akan relatif menuju ke zona nyamannya dia, bukan zona nyaman ya, ke sesuatu yang membuat dia nyaman. Berpakaian yang nyaman seperti apa? Oh, saya berpakaian nyaman ketika saya ada di rumah. Ya sudah seperti itu karena lagi ada di rumah. Tapi kalau di kantor walaupun pengen nyaman tapi kan nggak bisa, karena
Kantor punya aturan-aturan sendiri. Artinya apa? Dia menyesuaikan dengan aturan kantor, harus pakai kemeja, dasi dan segala macam. Ya menurut gue sih itu sesuatu yang wajar dan biasa-biasa aja. Buat saya pembagian waktu Pandu ini mengingatkan pada satu tokoh sinetron lagi. Bukan. Film di tahun 90-an. Oh, saya baru lahir itu. Judge Nicholas Marshall dari Dark Justice. Apa slogannya? Dark may be blind, but it can see in the dark. Siang-siang rambutnya rapi, klimis gitu ya. Begitu sore gitu jadi pembasmi kejahatan, bounty hunter ya. Rambut digerai, pakai jaket kulit gitu ya. Dua identitas yang berbeda siang dan malam. Apa itu namanya? Dark Justice. Dark Justice. Yeah. Sama Street Hawk lah. Kayaknya untuk pembahasan ini saya menarik nih. Saya senang nih bahas-bahas yang film-film lama dan segala macam. Saya boleh nih. Kita selalu bahas ini. Selalu gitu dalam setiap episode ya. Oke, iya. Nah, kenapa Ki ada yang Enggak. Nah, ini yang gue sangat tertarik nih dengan maksudnya interpretasi dari true to yourself-nya tuh juga kan tiap orang jadinya akhirnya ternyata beda-beda ya, Do ya. Bing. Ya, kayak misalnya Kang Ebin misalnya ya. Kang Ebin ini kan sebenarnya menurut aku anjing, pakai aku dong goblok. Boleh. True to yourself nih, enggak apa-apa. Nah, lu memang biasa aku itu ya enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. It's okay juga gitu. Kita tuh menurut gua. Iya. Lu tadi suruh pakai gua lu sih. Enggak ada yang nyuruh. Desa Akika aja gimana, Du? Boleh. Jadi menurut gua ya, kalau misalnya gua disuruh berpendapat nih, gue justru malah berpendapat Kang Ebin misalnya. Kang Ebin itu adalah orang yang true to yourself. Karena apa? Dia berani dong meninggalkan apa ya, maksudnya apa kerjaan dia yang terdahulu yang dirasa mungkin tidak searah dengan passionnya, lalu dia keluar dari situ, lalu sekarang dedicated di profesinya yang sekarang. Itu sesuatu yang belum bisa gue lakukan. Karena apa? Gue dengan pekerjaan gue masih terikat, sementara untuk yang passion gue yang lain-lain, gue masih belum dapat view ke depannya akan ada prospek atau enggak. Artinya apa? Gue masih setengah-setengah. Lalu kita ambil contoh Kang Iwan. Kang Iwan ini orang yang beruntung menurut gue. Karena apa? Mungkin apa yang dia kerjakan ini kebenaran sejalan dengan passionnya dia. Artinya apa? Dari dulu sampai sekarang, Kang Iwan ini orang yang konsisten. Bidangnya ini, spesialis di bidang ini, dan semakin lama semakin terasah dengan kemampuannya. Dan sampai lulus sampai sekarang pun dia kan masih ahli di bidang itu. Jadi sebenarnya Kang Iwan ini orang yang sangat beruntung. Lalu juga Om Raki nih. Nah, apa sih gue dipanggilnya Om? Ya karena lu kayak Om Riki. Nah, kebetulan kalau Om Raki ini gue kadang-kadang suka bingung nih ngebedain mana yang jadi passion sama mana yang dijalanin karena kebutuhan. Karena semua dia jalanin. Karena kebutuhan. Tapi hebatnya, karena semua lo jalanin dan semuanya menurut gue ya relatif berhasil kalau menurut gue. Ada pencapaian-pencapaian yang gue notes ketika lo ahli di bidang lo yang satu, lalu lo pindah ke yang lain, lo juga bisa berhasil. Artinya apa? Sebenarnya dia mencampur atau memblendedkan apa yang menjadi kebutuhan dia dan kebenaran juga passion dia ada di situ. Jadilah Raki yang sekarang. Jadi kalau misalnya blended business with pleasure. Iya. Itu juga. Ini mau kita bahas nggak? Jadi kalau mau ngomongin apa ya, being true to yourself itu ya kalian bertiga ini adalah contoh orang-orang yang beneran fully dedicated mengadopsi lah ya. Mengadopsi dan menjalankan konsep being true yourself dengan cara-cara kalian sendiri. Makanya dengan seperti itu sebenarnya kalian bertiga bisa membahas topik ini tanpa adanya gua sebenarnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita tutup saja bagaimana? Terima kasih buat. Oke. Jadi sebenarnya ya sama lah. Menarik. Nah, dan ya menarik ya memang ada ini. Nah, konsistensinya itu juga yang membuat ini. Nah, gue cuma pengen nanya nih satu nih Du ya.
konsistensi dalam identity itu ya, ini kan ada ininya ya, jadi ada nggak selalu bisa bukan ditunjukkan ya. Jadi nggak bisa selalu keluar lah, misalnya mungkin sebenarnya lu paling senang adalah pakai baju yang seperti ini, celana pendek dan sandal jepit misalnya gitu ya. Sedangkan di satu lain itu kan mungkin lu dalam tanda kutip mungkin kalau gue dengar ada komprominya terhadap profesi gitu ya. Terhadap ini. Nah, di dalam membalance itu ya, bagaimana tuh dalam membalance itu? Maksudnya adalah apakah lu kadang-kadang suka pengen juga nggak gitu di dalam ingin mengeluarkan kreativitas lu, kegilaan ide lu itu di dalam tempat ketika lu bekerja gitu. Karena kan ini potensi dan ini ya strength gitu. Ya kan banyak nih idenya maksudnya begini apa segala macam gitu. Ya mungkin itu sih, itu dulu ya. Oke. Ya sebenarnya ya balik lagi nih yang Kang Ebin bilang tadi itu sebenarnya ya pasti ada lah ya sedikit pengen ya katakanlah pengen tampil di kantor lah ya, kasarannya seperti itu. Ya balik lagi ya sebenarnya kalau gue mengacu ke ke kalian lah ya sebagai contoh gue nih. Kalian adalah orang yang sudah bisa bekerja sesuai dengan passion kalian. Itu aja sebenarnya menurut gue levelnya udah jauh di atas gue. Yang kemarin kan mungkin profesi yang kita jalani, yang kalian jalani, yang gue jalani itu adalah profesi yang kita jalani untuk menafkahi kebutuhan primer kita lah, kebutuhan fisik kita lah. Sebenarnya untuk yang keinginan, passion, tampil dan segala macam itu kan sebenarnya lebih ke keinginan, lebih ke passion itu untuk menafkahi kebutuhan psikis kita. Oh, batin ya. Kebutuhan batin sekarang, ya. Nah, gue memang tidak fully menjalankan passion gue. Artinya apa? Gue memang bisa dibilang membagi-bagi diri gue menjadi beberapa bagian, misalnya jadi side A, B, C, D. Kembali yang gue bilang tadi, side A gue pakai ya kasarnya topeng lah ya. Side A gue pakai ketika gue di kantor, side B gue pakai ketika gue di rumah, side C gue pakai ketika gue harus berinteraksi dengan keluarga, side D dan lain-lain. Artinya apa? Ya kalau misalnya keinginan untuk tampil di tempat kerja itu kan artinya gue pengen tampil membawa jati diri gue tapi di kantor. Ya tentu saja kalau bulat-bulat dilaksanakan ya akan bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang ada di kantor dan itu terjadi karena side B gua itu memang fully bertolak belakang dengan side A gua yang ada di kantor. Beda kalau misalnya gua di kantor itu ada interaksi dengan orang-orang luar. Misalnya gua harus misalnya gini, gue di dalam bidang pekerjaan gue di kantor adalah gue harus berhubungan dengan pihak ketiga. Katakanlah gue harus berhubungan dengan vendor, katakanlah gue berhubungan dengan nasabah, lalu gue harus berhubungan dengan orang-orang instansi yang penting. Sementara side B gue adalah orang yang suka bersosialisasi, gue adalah orang yang suka ngobrol, gue orang yang suka mengenal orang-orang baru. Nah ini bisa klop. Artinya apa? Gue bisa bawa sedikit side B gue ke side A gue untuk mendukung pekerjaan gue. Gue bisa berinteraksi dengan lebih luas, gue bisa melakukan dealing dengan lebih santai dan cross border dari side B gue tadi itu mungkin bisa menunjang pekerjaan gue yang ada di kantor. Nah itu orang yang beruntung. Nah kalau misalnya gue pribadi di mana side B gue itu benar-benar bertolak belakang dengan side A, artinya apa? Tidak mungkin gue membawa side B gue itu bulat-bulat diterapkan di kantor. Tapi ada beberapa yang bisa gue adaptasikan ke hal-hal yang related sama kerjaan. Misalnya gue suka menulis, gue suka presentasi, gue juga suka ya katakanlah seni. Itu akan terpakai ketika misalnya gue butuh di kantor melakukan presentasi, gue butuh di kantor melakukan managing orang, lalu juga gue bisa pada acara-acara kantor tertentu gue masih bisa perform dengan sesuai dengan tema acaranya. Artinya apa? Kalau mau menuruti passionnya ya bisa sebenarnya, tapi ya nggak bulat-bulat.
Nggak, gue kalau gue ya, menurut pendapat gue, tadi kalau Pandu bicara tipe A, tipe B, tipe C gitu ya, beda-beda. Kalau menurut gue kan itu wajar juga ya. Maksudnya namanya manusia, kita kan menyesuaikan diri sama kita lagi ada di kondisi apa, lagi menghadapi apa, kita menyesuaikan diri. Cuman yang menurut gue juga menarik yang kita gue pengen explore juga di Pandu tuh, yang kalau menurut pendapat gue yang namanya being true to yourself itu adalah pemikiran lo sebenarnya. Jadi yang perkara lo pakai baju hitam, pakai baju santai gitu ya, pakai baju nggak santai sih, ini bukan baju lo bukan masalah baju nggak santai sebenarnya bajunya aja. Lo bukan santai, tapi lo tuh ini kalau gue sih gue tadi pakai istilah ekspresif. Sebenarnya itu menggambarkan apa yang ada di kepala lo. Kalau lo tuh punya idealisme lo sendiri, lo punya pemikiran sendiri, yang itu tercermin di bagaimana cara lo menampilkan di dunia. Masalah aturan kantor menyebabkan lo harus pakai baju kerja, datang jam segini, pulang jam segini, melakukan aktivitas ABC, itu aturan. Cuman dalam lo melakukan aturan kantor, sebenarnya menurut gue, lo juga ekspresif terhadap diri lo gitu. Karena gue juga cukup tahu ya, dari interaksi kita, bahwa apa yang lo lakukan di kantor, in a way idealisme lo itu juga lo jalankan di sana. Walaupun tetap aja kan pada saat kita berinteraksi sama orang pada work setting daripada lingkungan kerja pasti ada batasan-batasan, ketabrak sini ketabrak sana. Tapi kalau menurut pendapat gue dari dulu sampai sekarang lo menjalankan idealisme lo sebenarnya. Nah itu yang menurut gue cukup menarik gitu, being true to yourself tuh menurut gue lo di kantor, lo di rumah, lo sama gue nggak tahu kalau lo sama istri lo karena gue kenalan juga belum sama istri lo ya, masih belum pernah ketemu gitu belum pernah ngobrol gitu. Tapi menurut gue lo sebenarnya sangat ekspresif dan menjalankan diri lo sendiri. Nah, itu yang menurut gue sangat menarik ya. Karena menurut gue di luar gue nggak cuman bicara ekspresi, tapi menurut gue lo tuh orang yang punya pemikiran yang sangat mendalam sebenarnya. Dan mengekspresikannya itu di ini. Nah itu yang menurut gue you are being true to yourself gitu. Yang lo lakukan selama ini menurut gue ya begitu gitu. Jadi lo juga nggak bicara masalah gue harus misalkan ya lo harus lakukan ABC sehingga lo bisa dapat posisi ini, bisa dapat keuntungan ini di dunia kerja. Enggak, lo nggak lakukan itu. Kenapa? Karena itu bicara pemikiran lo. Karena gue di kantor, gue itu mencari nafkah, Ki. Bukan mencari muka. Kalau mencari muka, lo akan dapat posisi, lo akan dapat jabatan. Tapi enggak, itu gue cari. Sekarang ketika lo bekerja, lo putuskan dulu apa yang lo mau cari sih. Lo mau nyari nafkah, atau lo mau nyari muka. Nanti outcome-nya akan beda. Betul, itu dia maksud gue. Karena lo idealis. Kan gitu ya? Jadi bisa dibilang idealis. Yang gue bilang tadi adalah sebenarnya yang lo lakukan di dunia kerja pun adalah being true to yourself. Karena lo tidak lakukan apa yang orang lain mungkin lakukan gitu. Iya, mungkin juga seperti itu. Cuman kalau gue sendiri sih balik lagi, terlepas dari lu mau bilang gue idealis atau enggak, sebenarnya yang gue lakukan itu adalah tindakan-tindakan yang menurut gue nyaman. Menurut gue nyaman bagi gue dan tidak merugikan orang lain. Itu sih prinsip gue nggak pengen merugikan orang lain. Pertama itu gue nggak pengen melakukan sesuatu yang membuat orang jadi punya alasan untuk mendiskreditkan gue atau membenci gue. Orang boleh benci gue karena kerjaan gue nggak beres, gue nggak perform, itu silakan. Tapi ketika misalnya itu akan gue pertanggungjawabkan. Tapi ketika mereka membenci gue karena penampilan, membenci gue karena attitude gue dan segala macam yang tidak ada hubungannya sama kerjaan, ya kalau gue sih bodo amat gitu. Itu nggak akan gue jadi sesuatu yang gue pikirin. Yang penting menurut gue ya, gue nyaman di kerjaan gue bisa deliver target-target gue, gue bisa berlaku seprofesional mungkin di kerjaan gue, walaupun memang notabene hasil pekerjaan itu memang tidak jadi satu-satunya faktor yang bisa membuat karir lo meningkat. Itu memang ya di mana-mana seperti itu. Tapi balik lagi nih, yang lo kejar sebenarnya apa nih? Kalau yang lo kejar adalah posisi, jabatan dan segala macam, ya mungkin lo harus merelakan
idealisme lu, atau kalau misalnya gue harus merelakan, gue jadi berasa nggak nyaman untuk melakukan sesuatu yang mencapai target tersebut. Nah, sementara kenapa gue sampai sekarang masih bisa menjaga kenyamanan gue, atau yang lo bilang menjaga idealisme gue, walaupun sebenarnya bukan idealis, karena itu tidak ideal menurut gue, karena apa, itu tidak membawa gue ke tempat yang lebih tinggi. Tapi di fase yang sekarang ini gue merasa dengan bekerja seperti ini, pertama gue berlaku profesional. Artinya apa? Gue makan gaji dan nafkah dari hasil keringat gue yang gue present dalam bentuk deliverables dan outcome dan segala macam yang sesuai dengan apa yang diinginkan manajemen. Artinya apa? Ya bolehlah gue berpendapat bahwa kerjaan gue dibayar atas keringat gue yang menetes gitu, maksudnya gitu. Itu yang gue pengen tekankan. Urusan orang lain nanti tidak bisa menjaga idealisnya mereka, sehingga mereka berperilaku seperti apa yang mereka lakukan, dan itu membawa mereka ke taraf karir yang lebih tinggi. Monggo saja, silakan. Itu adalah rezeki mereka. Kita nggak perlu usil untuk melihat itu, dan kita juga nggak perlu iri selama kita masih bisa mensyukuri apa yang udah kita dapat. Itu aja sih sebenarnya, nggak banyak yang aneh-aneh. Yang penting slow aja, slow. Luar biasa. Iya dong, kita harus slow. Coba nyanyi. Karena aku slow. Lu aja. Ini sangat menarik ya, sangat menarik, sangat dalam juga nih. Ini benar yang kata Raki ya, sebenarnya jadi pemikiran. Sumur kali dalam. Betul, selain sumur, ini juga nih yang dalam juga nih. Nah, yang gue mau tertarik juga adalah, ini menariknya adalah Pandu ini jadinya karena bukan hidup di dua alam ya, atau beberapa alam. Amfibi itu mah. Tapi kalau beberapa bukan amfibi ya, polimar, ada kartun. Polimar superhero kakak. Iya betul gitu. Nah, bisa terbang, bisa di darat, bisa juga jadi kapal selam gitu ya. Itu Centurion. Nggak, polimar bisa. Polimar itu. bisa, oke. Polimar bisa. Ayo ini polimar. Polimar apaan ya? Ada gaul ini. Ada ya? Atau polimar. Nanti gue share di sini. Polimar gue tahu. Mirip GeForce lah itunya penampakannya. Tapi lebih jago polimar. Nah, Duk, sejak kapan lu itu merasa jangan merasa mungkin lu akan susah jawabnya, cuman sejak kapan lu melakukan perasaan? Semenjak kapan lu melakukan multi talenta dan multi environment? Sejak zaman kuliah. Berarti pas kuliah ya? SMA belum? Jadi, SMA belum ya? Sebenarnya gini, gue tuh mulai memisahkan kehidupan gue di rumah dan di luar rumah itu sejak zaman SMA. Jadi artinya apa? SMP belum ya? SMP belum. SMP masih inilah ikut-ikut aja. Nah, ketika SMA itu kan mungkin masa-masanya kita udah mulai dewasa dan sok-sok mencari jati diri yang entah apa itulah. Jadi ketika kita di luar rumah, kita pengen sedikit berbeda dengan apa yang kita ada di rumah. Apalagi almarhum babe gue itu orangnya galak mampus gitu loh. Galak banget, asli galak banget. Jadi gue nggak bisa bertindak di rumah itu seenak-enaknya. Nah, seperti itulah karena gue di rumah nggak bisa bebas, akhirnya gue mencari cara untuk mengekspresikan diri gue tuh ya di luar. Itu sejak SMA lah. Ya umurnya lah, pas lagi umurnya. Oke. Karena sih udah. Karena apa? Ya dari situ gue belajar bahwa ternyata memang kalau di rumah gue nggak bisa begini begitu, tapi di luar gue bisa begini begitu. Nah, dibalikin lagi nih, kalau di rumah kelebihan gue adalah ini itu, tapi ketika di luar rumah gue juga bisa perform dengan yang lain dengan cara seperti A, B, C, D, E. Artinya apa? Ya mungkin pergaulan juga, ya mungkin hasil didikan orang tua juga. Cuman intinya gini, menurut gue sih itu semua berjalan dengan natural. Artinya apa ya? Toh citra natural ya. Citra natural. Nah, jadi sebenarnya mau nggak mau nanti
di masa kita remaja sampai usia dewasa itu akan ada satu titik di mana kita memang menyadari bahwa ada keperluan untuk kita membedakan antara satu sisi kehidupan kita dengan kehidupan kita yang lain. Berbedanya kenapa? Ya kita akan berlaku dan bertindak seperti apa yang dibutuhkan oleh kita ya, tentunya bukan dibutuhkan kalau orang lain, karena kalau dibutuhkan orang lain itu nantinya kita menjalaninya juga tidak 100% ikhlas gitu loh. Iya. Jadi yang kita butuhkan, saya ketika ada di rumah saya butuh untuk berperilaku seperti ini. Supaya apa? Misalnya nih, kalau di rumah tuh kamu harus ikut aturan rumah, kamu harus menjadi orang yang sopan, kamu harus menjadi kebetulan gue anak pertama dari 3 bersaudara kan. Lu harus jadi kakak yang bertanggung jawab. Itu apakah itu adalah gue lakukan untuk memuaskan orang-orang rumah? Enggak juga, gue memang sudah dididik dari kecil bahwa gue punya tanggung jawab sebagai kakak pertama. Kakak pertama. Itu kira-kira gitulah. Jadi itu memang sudah dari didikan awalnya seperti itu. Oke. Terus ketika di luar ya berkembang dengan sendirinya. Tapi semua orang akan begitu sih sebenarnya. Itu secara normal akan seperti itu. Iya. Ada yang seperti gitu menurut saya juga, tapi yang menurut dalam case-nya Pandu ini juga jadi banyak ininya justru jadi gue jadi banyak ada pandangan gitu ya mengenai mungkin dari SMA nih udah mulai bagaimana memisahkan, karena jadi di banyak area tuh lu tuh juga akhirnya bisa adapt di banyak area, betul. Bisa banyak banyak melakukan banyak hal di banyak area gitu ya. Apakah hal tersebutnya terserah? Karena banyak nih yang kalau gue denger dari lu tadi coba-coba ya, lu senang juga nyobain hal yang baru. Terus udah gitu, jadi banyak juga gitu ya. Jadi maksud gue adalah contoh ya, ini adalah contoh aja gitu ya. Pekerjaannya itu menurut gue sebuah pekerjaan yang cukup sistematis, terstruktur dan masif dan terstruktur ya. Ininya tuh ya, maksudnya boring sih sebenarnya. Ya gitu. Ya misalnya sebutkan boring ya nggak apa-apa boring. Tapi pemikiran lain yang di luarnya tuh bisa juga nih kita ajak ngobrol dan bertukar pikiran dari sisi misalnya seni ya, misalnya seni musik, seni mungkin seni peran, seni-seni yang lain, rupa-rupa seni gitu ya. Gitu. Enggak, cuman itu adalah part yang menurut gua jadi ini dari kuliah juga gue merasa bagaimana Pandu bisa mungkin masuk ke dalam berbagai macam kalangan pertemanan gitu ya. Itu juga muncul. Jadi ini part yang mungkin jadi strength juga sih mungkin ya jadinya ya, kalau menurut gue ya, at least gue melihatnya seperti gitu. Jadi strength di dalam bisa melakukan banyak hal, karena lu sendiri bilang bahwa mungkin kerjaan gue dengan apa yang gue lakukan di luar jam kerja itu bertolak belakang. So even bertolak belakang, lu masih bisa manage ini tuh bertolak belakang gitu ya. Jadi misalnya ini ke kanan, ini ke kiri, satu ke atas, ke bawah gitu ya, atas bawah gitu, atau kiri kanan, B A B gitu, itu select star. Itu combo ya, itu combo. Saya ingat itu combo apa itu ya? Super kontra. Street Fighter atau kontra. Nah, itu membuatnya jadi menurut gue itu sangat-sangat menarik aja sih gitu, karena dari ininya. Nah, dari segala macam kan itu cukup adaptif ya. Jadi lu main pokoknya jadi kakak kelas waktu zaman kuliah ya, gue melihatnya ya, kuliah itu terus udah gitu lu juga almost bisa masuk ke semua lah ya. Sekarang juga gue banyak mendapati dan ngobrol dengan lu dengan hal-hal yang banyak yang lebih serius sih sebenarnya gitu. Nah, benang merahnya? Juga nama. Gak ada, oke. Benang biru mungkin. Jadi gini, awalnya nih ya. Awalnya tuh sebenarnya mungkin ya walaupun acak adut seperti ini, sebenarnya gue tuh orang yang gue tuh orang yang senang sendirian, men. Jadi gue tuh senang
loner. Iya, gue tuh orang yang introvert lah, kata pemalu dan ragu-ragu. Enggak sih, maksudnya orang yang senangnya sendirian. Terus ketika gue berteman jadinya ya, gue nggak bisa milih-milih siapa yang bakal jadi teman gue. Tapi dari situ gue jadi ada rasa penasaran, gimana ya kalau gue berteman dengan orang yang seperti ini, gimana ya kalau gue berteman dengan orang yang rasnya ini, gimana ya kalau gue berteman dengan orang yang malas, untuk orang-orang lain tuh malas nemenin orang ini, tapi gue cobain buat berteman. Kenapa? Balik lagi nih, terutama ketika gue kuliah ya, karena di kuliah itu, jadi waktu SMA itu dulu tidak terlalu banyak pengkotak-kotakan, karena gue ada di SMA negeri. SMA negeri itu sangat-sangat toleran. Guyup. Sangat guyup, sangat toleran. Beda waktu SMP. Waktu SMP sekolah gue sekolah swasta, di mana kotak-kotak itu terjadi begitu terasa. Kayaknya kita satu SMP ya, Bin, ya kalau nggak salah. Satu SMP lo berdua. Oh iya. Tapi Pandu kakak kelas saya. Ya, beda beberapa bulan. Nah, jadi waktu SMP dengan kondisi seperti itu. Ketika SMA kondisinya lebih monoton. Nah, ketika saya kuliah itu saya mengalami dua macam kebenaran ya. Saya ngalamin kuliah di IPA dan kuliah di IPS. Jadi double kuliahnya atau gimana nih? Sempat double sebelum di DO. Jadi waktu saya kuliah pertama di Jatinangor dulu. Ada itu juga. Saya sempat ini yang untuk jadi pejabat di ini ya, jadi camat atau enggak, anjir, itu sebelahnya. Itu sebelahnya. Sebelahnya. Karena Jawa kan banyak. Dulu waktu kuliah awal-awal tuh saya sempat agak sedikit kaget juga. Ternyata beda sama SMA yang orang-orangnya tuh biasa-biasa aja, toleran, terus kasarnya ini bye-bye lah ya. Nah, ketika awal saya kuliah itu yang di Jatinangor ya, tapi ini ya. Nah, yang Jatinangor ketemu dengan berbagai macam orang yang waktu itu kan pertama kali nemuin ada orang yang doyannya berteman sama orang yang seperti ini aja. Nah, cuman di situ tetap gue lihat memang orang itu punya kecenderungan untuk berkumpul dengan orang-orang yang tentu saja nyaman buat mereka. No problem. Maksud gue ya udah biarin aja. Orang ini berteman dengan ini, orang ini berteman dengan ini, dan lain-lain. Nah, ketika saya ada di Pati Ukur, di mana tempatnya orang-orang yang gaul dan segala macam lah, iyalah intinya lebih lebih civilized. Lebih civilized daripada waktu Jatinangor zaman dulu ya. Mungkin karena alam ya. Karena alamnya keras Jatinangor dulu. Kalau kita di kota ya. Nah, ketika di kota ini justru malah lebih unik. Karena kebenaran kalau dulu waktu di Jatinangor itu entah gimana didominasi dengan orang-orang dari Jawa Barat dan sedikit Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kalau di Pati Ukur waktu itu benar-benar dari Sabang sampai dari Sumatera, Kalimantan ada, ya pokoknya sangat-sangat beragam gitu. Nah, di situ gue udah yang mulai berpikir, wah seru nih, gue coba deh berteman sama orang dengan ras ini. Ras dulu karena itu yang paling kelihatan pertama kali. Bukannya gue rasis. Ya kadang gue rasis, ras ini, tapi bukan luar rasi saya. Tapi gue karena gini, terus terang aja. Di kepalanya Pandu pada saat masuk itu dia bisa misahin orang benar-benar langsung mengklasifikasi orang ya. Iya, gila. Dan lu termasuk klasifikasi. Gue pengen gue masuk klasifikasi mana nih? Pertemanan interrasial. Ada. Ketika gue berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari daerah A, gue harus berperilaku atau mengcounter dengan perilaku yang seperti ini A B C D E dan lain-lainnya juga. Itu dari sisi ras. Tapi sebenarnya yang lebih menarik itu bukan dari ras, karena kalau dari ras itu ya udahlah, itu kan dari kultur ya, dari ininya mereka ya. Tapi yang lebih menarik itu ada beberapa kerumunan atau
pertemanan yang gerombolan sih sebenarnya. Yeah. Yang mereka ternyata terdiri dari multi ras, tapi kok mereka masih bisa nyatu juga. Itu ada background yang lain lagi. Ternyata orang-orang ini berkumpul karena misal ideologi politik misalnya. Ada sih sebenarnya, kalau sekalian mungkin tidak menyadari pada waktu itu adalah cikal bakal ideologi politik sebenarnya ada di situ. Ada itu di situ. Gue mengklasifikasikan orang ini punya ideologi politik yang seperti ini. Dia akan berkumpul dengan orang-orang dari dulu tuh apa ya, ekstrakurikuler ini dan ini dan ini. Nah itu gue sampai memperhatikan seperti itu. Kok saya nggak pernah diajak ya ngobrol gini ya dulu? Ada pemetaan ini. Ini tuh ilmunya apa ya? Antropologi ya yang kayak gini ya? Bukan. Sebenarnya gini, Bin. Bukannya saya tidak mengajak Kang Ebin nih. Cuman waktu itu kan sebenarnya jelas nih. Dulu inget nggak? Gue pernah jadi tim suksesnya Ebin waktu mau jadi Hima kalau nggak salah kan. Itu di situ adalah kesempatan besar gue untuk mengeksplorasi orang-orang tersebut. Percaya atau enggak, gue bisa touch angkatan 2000 angkatan 96 waktu itu zamannya Kang Hendra deh, gue inget. Kang Hendra, terus siapa Kang Rifki dan segala macem, sampai ke angkatan-angkatan di di angkatan kita, sampai ada yang di angkatan bawah juga. Di situ tuh gue benar-benar bisa membaca orang gitu. Orang ini berkumpul dengan ini tuh tujuannya tuh mereka mau ngapain, motivasi di belakangnya seperti apa, atau enggak mereka senang berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini karena ada kesamaan visi mungkin, ada kesamaan hobi mungkin, ada yang sekedar hanya senang untuk kongko-kongko, main-main. Ada juga yang memang ngumpul tapi mereka tidak melakukan apa-apa selain mengerjakan tugas-tugas kuliah. Ada yang ngumpul hanya membahas. Enggak lah. Nah, ada yang cuma membahas nggak jelas gitu loh. Ada yang ngobrol-ngobrol nggak jelas, macam-macam lah orang-orang itu. Tapi di situ menariknya. Jadi ketika saya kuliah tuh saya memposisikan diri, memetakan dan memposisikan diri. Ternyata orang-orang itu bisa berkumpul dengan beberapa latar belakang yang berbeda dan rata-rata menarik gitu untuk kita ada di tengah-tengah. Kasarannya, dulu itu walaupun saya di tengah-tengah, tapi saya tidak menjadi bagian dari komunitas tersebut gitu. Artinya apa? Gue tuh di situ dulu cuma sok akrab aja, ikut datang, ikut ngobrol. Ya lu mungkin nggak percaya, gue pernah ngedatengin kosannya David 98. David 98 yang isinya itu adalah orang-orang dari Sumatera semua. Terus tiba-tiba gue datang ke situ dong, kicuk-kicuk karena gue kenal waktu itu sama pacara David. Cuman itu doang modal gue kesana tuh ngobrol-ngobrol doang sama si Wilma 98, gue inget banget tuh. Ngobrol-ngobrol doang, dan di situ gue benar-benar orang yang entah apa ini siapa ya, tiba gue temannya Wilma, gue ngobrol sama Wilma, gue ngobrol sama David, akhirnya ketemu sama siapa ya, ada Manurung juga datang, Ronaldi dan segala macam. Ya akhirnya gue jadi bisa ngeliat orang-orang ini ngumpul di kosan ngapain aja, ngomongin apa aja. Seperti itu menyenangkan gitu menurut gue. Dan itu juga akhirnya gue coba dengan di angkatan kita sendiri. Gue main ke kosannya yang pertama kali ya tentu saja kosannya John lah, itu yang paling dekat. Terus gue juga dulu main ke kosannya siapa ya, ke kosannya Rikza kalau nggak salah. Terus gue main ke kosannya berikutnya harus diundang Rikza Fauzan, ke kosannya. Artinya apa, gue dulu tuh di pas kuliah ya tur antar kos-kosan aja. Gue mencoba kosan Lucky, kosan Popon, kosan Iwan juga, nongkrong juga di situ kan. Iwan mana? Iwan Manggapos 98. Bukan Iwan nih. Iwan 2000 mungkin. Lucky, Popon, Iwan mah di yang satu kosan tuh siapa dia? Paul, Popon, Lucky Paul, masalah. Bram di situ juga. Macam-macamnya. Intinya senang gue untuk masuk ke komunitas atau enggak kerumunan baru, dan itu juga ke bawah sih sampai sekarang. Gue juga masih seneng dulu gue sempat kalaupun misalnya kita ngomong konteks ngeband, gue dulu sempat ngeband dengan band yang genrenya berbeda-beda. Terus gue ikutan apa aja dulu? juga. Boleh cerita sedikit dong. Ini band kan nggak sensitif ya, nggak apa-apa. Jadi genre band boleh dong. Oke, kalau band, gue dulu pernah ikutan pernah gabung sama band metal, band apa sih metal tuh apa? Misalnya bawain bawain yang Metallica dan segala macam itu. Terus gue pernah gabung juga sama band-band yang bawain hip hop, rapcore, hip metal apa-apa. Dulu kan sempat diundang yang di
yang di pas ada Unpad ada acara, terus gue ngundang anak-anak band gue yang dapat komentar, ini anak-anak band lu kok kayak preman-preman mukanya. Ya itu. Gue pernah main di studio di Caham dekat rumah lu tuh, Nduk. Sama lo sama siapa waktu itu? Iya, pernah juga. Macem-macem lah. Oh, ini hip metal kayak Limp Bizkit. Limp Bizkit. Yang kayak gitulah. Limp Bizkit. Fredders. Ya, jadi nih Fredders gitu. Indonesia nih. Enggak. Oh ya, Fredders-nya Jati Handap. Atput Cicahem. Ya, dari gua nongkrong sama band yang berbeda-beda, itu juga gua lumayan tuh mengenal karakter orang yang mainin metal itu belum tentu orang-orang yang sangar-sangar. Keras. Enggak, anjir. Ada juga yang teman-teman gue yang kasarannya kalau manggung mainnya metal, tapi kalau latihan ST12 juga. Ada gitu. Iya. Itulah intinya ngegabung ke beberapa tipe komunitas itu menyenangkan sebenarnya. Ya awalnya sih menyenangkan. Awal. Lama-lama menyebalkan. Bukan. Karena gue orangnya kan cepat bosan. Jadi kadang-kadang sudah masuk, ya gue udah tahu, gue udah punya dapat feel-nya. Ayo udah cobain yang lain. Gitu. Belum pernah ikutan komunitas sulap kan? Itu seru lagi. Lu pernah, lu pernah. Gue ingat. Itu komunitas sulap itu komunitas yang seru lagi. Karena apa? Lu bayangin, lu datang ke komunitas sulap itu dulu ya, gue tujuannya cuma pengen beli deck kartu. Terus yang jualnya itu kebenaran lagi ngadain acara di situ gitu, di dulu tuh di Blok M Square. Bukan. Di Bandung, pas lagi di Bandung COD-nya waktu itu. Ini BIP Square. Bukan. Yang apa namanya? Tubagus Ismail. Yang di bawah Dago tuh ada mall. Plaza Dago. Bukan Plaza Dago, dekat ini. Bukan. Dekat Unpas. Ya pokoknya ada mall kecil lah di situ, ada mall kecil di situ. Ada anjir jauh pisan. Ada mall kecil di situ. Gue cuma pengen beli kartu doang. Dan waktu itu dia lagi ada semacam grup discussion gitu loh, bayangin. Ada grup discussion, gue udah bayar dan gue udah beli kartunya, gue tinggal cabut sebenarnya waktu itu. Terus dia ngajak, lu kan doyan kartu, koleksi kartu. Lu nggak tertarik untuk belajar trik-trik kartu, manipulasi kartu atau enggak keterampilan untuk perkartuan itu, lu emang nggak tertarik? Gue bilang, ya gue tertarik aja. Ya udah, lu gabung aja nonton kita show. Nonton show gimana? Maksud gue tuh, apakah kalian lagi mau bikin acara? Oh enggak. Ini kita latihan perform. Dan gue duduk di situ tuh sebagai penonton gitu. Ya mereka itu jadi sama lah mungkin kayak YouTuber sekarang yang sebelum ngomong harus ada skripnya dan segala macam ya. Begitu juga orang-orang komunitas kartu itu juga mereka melakukan persiapan performance-nya itu benar-benar mendetail dan mereka melatih itu berulang-ulang. Jadi kalau misalnya stand up ada yang namanya materi stand up ini sih kayaknya udah pernah tuh dibahas di event yang itu. Nah, itu juga sama, komunitas-komunitas itu juga sama. Komunitas kartu itu juga ya materi yang mereka present nanti di acara itu adalah materi yang mereka latih dan mereka godok di sini. Terus ntar ada tampil di sini mereka akan godok materi yang lainnya. Jadi gue sampai yang wah ini orang-orang ini maksudnya menarik gitu, orang-orang menarik gitu ya. Maksudnya mereka datang dari orang-orang yang ada yang dari masih SMA ada, bahkan yang udah lulus kuliah juga ada. Yang mereka meluangkan sedikit waktu mereka buat ngumpul bareng-bareng itu nggak nyampe 15 orang hanya untuk membantu temannya supaya performnya lebih luas. Itu doang. Padahal mereka ini bukan siapa-siapa ya, maksudnya cuman mereka yang rutin memang ya sebulan sekali kita nongkrong, kalau ada trik baru kita share. Seperti itu menurut gue sih ya jadi sesuatu yang menarik dan akhirnya gue juga jadi tertarik untuk belajar seperti itu, walaupun gue lebih concern ke koleksinya sih daripada ikutan ngumpulnya, belajar triknya dan ngumpulnya segala macam. Terus juga gue pernah gabung sama komunitas blogger. Komunitas blogger itu komunitas yang orang yang terdiri dari macam-macam tipe orang dan mereka tuh sangat-sangat
sangat piawai dalam menulis. Dari situ gue belajar dari mereka tuh banyak tuh seperti itu. Mereka tuh pinter nulis, mereka juga pinter menuangkan buah pikiran mereka dalam sebuah komposisi yang menurut gue sedikit tapi sangat dalam maknanya dan lain-lain. Itu tuh orang-orang yang menarik, dan di situ isinya tuh nggak cuman orang-orang seumuran gue, tapi sampai emak-emak pun ada di situ. Gue bayangin gue chatting sama mama dong, hanya untuk ngebahas soal gimana sih cara menampilkan sebuah cerita dalam beberapa paragraf, tapi langsung kena ke intinya gitu. Itu gimana caranya? Ya mulai dari komunitas blogger sampai ketemu dulu tuh istilahnya kopi darat ya. Kopdar, COD apa sih ya? Ketemuan lah, pokoknya ketemuan cuman buat bahas itu. Ada event-event juga. Ya seru lah kayak gitu. Gila ya. Jadi walaupun gue senang sendirian, tapi nggak berarti gue jadi antisosial. Jadi bersosialisasi itu menyenangkan, tapi emang porsi gue buat me time itu juga penting gitu. Iya. Jadi sering juga lah gue malas dengerin ceriwisan orang, ngegosip, ngomongin orang. Ya karena kadang-kadang mendengarkan keluhan orang itu ada dampak psikologis juga ke gue. Jadi ikutan kesel, marah, atau malah jadi kitanya malah ikut ngomporin. Ya intinya jadi bikin mood jelek. Jadi mood jelek, makanya orang bilang jadi pendengar yang baik itu susah, karena jadi pendengar yang baik itu kita berusaha mendengarkan dan empati atas masalah orang lain gitu. Empati dengan masalah orang lain itu susah lagi. Tapi lu nggak terbawa. Jangan terlalu terbawa. Iya benar. Iya, tapi kita tidak ikut either itu ngomporin, atau kita juga tidak menjadi gibah yang anfaedah gitu, maksud gue gitu. Anfaedah podcast ya, jadi ya. Oke. Iya. Jadi ini menarik sekali ya, menarik mengenai pemetaan dan bagaimana Pandu mencoba. Jadi banyak Pandu ternyata ketika berinteraksi dengan orang atau apa itu banyak analisis ya. Iya. Itu dia pemikir sekali yang gue bilang tadi. Sebenarnya walaupun semua dia pikirin. Banyakan mikir tapi nggak ada yang realisasi tapi jadinya. Justru itu analisis itu yang tapi mungkin yang menyebabkan Pandu akhirnya punya pemikiran yang sangat mendalam adalah karena dia banyak berinteraksi sama orang, punya berbagai macam dimensi dan kedalaman yang berbeda, maksud gue. Iya. Gitu. Orang tuh aneh-aneh, tapi dari aneh-anehnya orang tuh emang menarik. Kalian bertiga itu adalah orang-orang yang sangat menarik menurut gue. Terima kasih dengan kelebihan dan kekurangannya kalian. Saya dapat giveaway nggak kakak? Dapat dong, semua dapat goodie bag abis ini. Nanti saya kasih pil berwarna-warni seperti ini mungkin, biar tetap on sampai pagi. Apa itu anjir? Shit man. Terus satu lagi nih. Kalian masih bergaul dengan teman-teman masa kecil kalian nggak? Kalau gue masih sih. Masih? Apa? Maksudnya masih ketemu SMP? Temen TK. TK, itu luar biasa. TK. Sampai sekarang masih sering ngumpul? Iya, mungkin setiap lebaran kita ada... Setiap lebaran mah tuh setahun sekali. Ya, tapi sampai kumpul ya maksud lu? Maksud gue tuh video call boleh dong. Video call boleh. Masih. Nah, menurut kalian... Ebin. Oh, Mang Ebin, menurut Mang Ebin ya, ada perubahan nggak sih dari perilaku, sikap dan teman dari yang dulu masih cara berinteraksinya gitu, cara berinteraksi, cara ngomong, cara pandangan hidup mereka, dan yang dulu sampai sekarang tuh ada perubahan nggak? Dan kalau misalnya ada perubahan paling apa yang paling kerasa? Nah, kalau gua tuh gini, kalau misalnya ketemu dengan teman ya, misalnya banyakannya ya, itu tidak berubah, sama sekali tidak berubah. Jadi kalau misalnya ketemu teman TK, tetap aja gitu. Ya udah dari dulu kemarin kita bilang gini, dia walaupun dia udah maksudnya ada profesinya, misalnya ada teman kita ya dokter gitu ya. Tapi untuk kita dia adalah anak yang memang dari kecil kalau kasar main bolanya gitu. Jadi itu aja yang selalu kita ini gitu. Misalnya ya gitu. Apalagi ketemu SMA apalagi. SMA kita ya mungkin kalau buat gua ya mungkin kemarin baru ketemu dengan Iwan ya sama aja. Sama banget gitu dengan ini. Nah, jadi baik itu dari persepsinya Ebin, yang Ebin rasain sama ya? Iya, kalau gue. Tapi pernah nggak ketemu sama orang yang dulu mah nggak begini deh? Oh, pernah banget. Ada juga kan? Nah, ada. Sebenarnya kalau menurut gua itu adalah balik lagi itu pilihan. Ada orang-orang yang ketika bertemu dengan teman-teman masa kecilnya, ya udah gue jadi jujur, gue jadi ya kasarannya true to being true to himself gitu kan. Ya sudah mereka jadi ya udahlah ini kan teman-teman gue, tidak ada yang perlu gue buktikan.
gue ngobrol dengan seadanya, ya nggak masalah lah, unyang anjing dan segala macam udah biasa. Tapi astagfirullah ya Allah. Nah tapi ada juga teman yang dulu tuh orangnya diem, dulu tuh orangnya nggak banyak bacot dan segala macam. Tapi ketika sekarang ada ketemu kita lagi, apalagi kalau paling jujur itu adalah momen ketika kita reuni. Pas reuni itu jadi beda. Nah, apakah ini salah? Enggak. Itu adalah pilihan mereka. Mereka pengen menampilkan apa yang ingin mereka tampilkan. Nggak masalah. Tapi dari situ sebenarnya balik lagi nih, sebenarnya memang manusia atau orang itu punya kecenderungan untuk berbagi peran dalam hidupnya mereka. Ada side A, B, C, D, I, dan lain-lain. Nah, kebetulan kalau gua memang masih berinteraksi sama teman-teman masa kecil gua yang ada di Cahem waktu itu, yang sekarang Kompleks PU. Iya, Kompleks PU. Dan itu orang-orangnya, percaya atau nggak percaya, ya sama kayak teman-temannya Ebin mungkin waktu yang masa kecil, sama sekali nggak berubah. Yang berubah cuma penampilan doang. Ketika udah ngobrol dan segala macem, mereka adalah anak-anak yang dulu main bola bareng dan segala macam. Bahkan pola pikir mereka pun nggak banyak berubah. Itu artinya apa? Mereka memilih untuk ketika mereka ada di komunitas tersebut, ya mereka menjadi dirinya sendiri mungkin ya. Itu yang dibilang menjadi dirinya sendiri. Tapi ketika mereka ada di kantor, ya pasti mereka nggak akan dong membawa kebiasaannya gitu loh. Nah itu kan sebenarnya natural aja. Menarik sekali. Menarik banget ya perbincangan kita pada malam hari ini ya, teman-teman di sini ya. Gimana? Mungkin Raki ada pandangan dan rangkuman daripada ya? Kalian ngundang Nito nggak? Belum pernah punya niatan ngundang Nito ya? Belum. Nito itu salah satu orang yang menurut gue karakternya sangat kuat, men. Karakternya sangat kuat. Dan gue banyak belajar dari Nito itu. Lo bayangin ya, Nito itu adalah orang yang mungkin orang bakalan bilang dia tuh sangat hedon, sangat material dan segala macam. Cuman kalau misalnya Nito sudah sudah berbicara, lalu dia memberikan pandangan-pandangan dia, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari seorang Nito. Nito itu kalau buat gue ya adalah seolah-olah seperti harta karun pengetahuan yang bisa digali kapanpun untuk topik apapun dan sedalam apapun, selama kita punya kebesaran jiwa untuk mau menganalisa hasil pemikiran dia. Tanpa bersifat atau tanpa didahului tanpa ngejudge dan berpikir skeptis di awal. Jadi kalau misalnya dari awal udah skeptis, ya jangan diskusi sama Nito. Iya. Tapi di luar itu dia tuh banyak loh memberikan masukan-masukan, ya tentu saja dari kacamatanya dia. Itu banyak yang sangat-sangat gue tuh amazed dengan dia. Banyak. Lah lo bayangin aja, lo masih SMA gitu ya. Zaman kita masih SMA tuh ya mungkin ada beberapa yang sudah bawa kendaraan sendiri dan segala macamnya. Nah, Nito itu dari SMA sampai kuliah bareng kita, itu kosannya kan di Jalan Sunda tuh kalau nggak salah. Dia tuh jalan kaki PP ke Jepati Ukur. Buat apa coba? Buat apa? Ngirit. Buat ngirit beberapa ribu perak doang, supaya bisa dia tabung untuk beli game. Iya, beli game. Itu kan determinasi. Nah, maksudnya gue wow gitu, sesuatu yang wah. Ada ya ini orang yang menghemat seperti ini hanya untuk membeli game yang pada waktu itu mungkin gue bukan seorang gamer akan berpikir naon sih anjir game hungkul mana bisa terkuliah gitu. Dia tuh bisa nggak kuliah gara-gara pengen namatin game. Buat kita sih yang kayak gitu mungkin aneh gitu, tapi ya dia seperti itu. Tapi coba lihat Nito sekarang ya. Nito sekarang itu adalah masih tetap gamer kan dia, masih tetap gamer, lulusan akuntansi. Sekarang kerjaan dia jadi apa coba? Programmer. Terus dia juga punya keahlian yang lain. Ahli tukang kayu juga bisa, ngerti soal kayu. Dia bahasa Jepang bisa. Lalu juga banyaklah keahlian tambahan Nito yang lainnya yang dia pelajari secara otodidak lewat internet. I mean, how cool is that gitu loh. Itu benar-benar wah, gila. Dan dia sekarang masih tetap kerja di sebuah perusahaan. Yang mana sebagai gamer kalau menurut gue dia tuh rela tetap gawe di perusahaan itu demi supaya dia tetap bisa main game, karena perusahaan itu yang paling memberikan dia spare waktu yang agak luas dan kecepatan internet yang tinggi. Udah itu doang, sederhana itu.
Makanya saran gue sih kalau misalnya kalian sudah siap mental ya undanglah Nito. Suruh belajar, kita belajar sama-sama sama Nito. Keren deh orang. Iya. Menarik. Ya jadi memang ini sebenarnya nyambung juga sama diskusi kita waktu itu beberapa waktu lalu ya. Kita habis ngomongin yang namanya ikigai, terus dapat pandangan dari Pandu dengan tadi ya, being true to yourself gitu. Jadi menjadi diri sendiri, tapi tetap kan tadi kita bicara masalah adjustment yang harus dilakukan ya di beda komunitas. Kita juga adjustment. Dan satu hal yang menarik lagi, untuk kalau menurut gue ya tadi dari diskusi yang tadi juga kita bicara untuk bisa mengetahui bagaimana kita bersikap di masing-masing area ya, memahami berbagai karakter dan tipe orang dan bagaimana caranya kita berinteraksi dengan mereka itu juga jadi penting gitu yang tadi Pandu cerita. So it's menarik gitu menurut gue ya, perspektif yang beda lagi. Padahal kita kemarin habis ngomong ikigai yang menurut gue juga itu another perspektif yang menurut gue keren gitu. Dan ini another perspektif yang menurut gue menarik lah untuk kita pelajarin. Thank you banget, Nu. Sudah bersedia sharing. Kelar oge anjir. Nito pasti nanti Terus. sometimes kita akan undang. Masih banyak banget yang pengen kita undang. Belum kesampaian, ada Opal, ada John, ada siapalah kita, teman-teman kita masih banyak banget kan, ada Dadan, ada siapa gitu. Ya sudah, oke, kita sudahi. Terima kasih banyak. Gue boleh kasih closing remarks nggak? Boleh. Silakan. Ya, pokoknya dari sekelumit yang tadi kita omongin sebenarnya intinya sih sebisa mungkin gua membuat diri kita tuh jadi nyaman ya, senyaman mungkin, karena nanti atau mungkin sudah saatnya kita menjadi rumah yang nyaman buat orang lain. Makanya di situ sebelum itu kita harus jadi nyaman dulu. Pertama itu. Terus terkait dengan komentar lah ya. Kadang orang suka komentar macam-macam tentang kita. Ya kita ya harus legowo untuk menerima komentar orang apa aja, ya udahlah biarin aja. Mereka kan komen tapi mereka nggak tahu apa yang gua rasain. Mereka cuma tahu dan bisa menilai dari apa yang gua tampilkan. Ya sudah, ikhlaskan saja daripada ditanggepin malah ngerusak mood kita. Iya. Pertama itu, dan yang terakhir adalah jangan lupa bahagia. Karena apa? Karena ketika kita bahagia, kita bisa ikhlas untuk melepaskan yang sudah pergi, merelakan yang sudah hilang, tapi juga mensyukuri yang akan datang. Itu men. Yang masih ada juga harus disyukuri. Yo, imen. Harus bahagia, ini bagus nih. Luar biasa. Itu intinya. Kata. Wah, aing meyakinkan tuh anjir. Seperti kita bikin quote-nya di bawah. Iya, kita ini wajib deh. Luar biasa sekali Bapak Pandu ini, sekali sangat pemikir, orang yang sangat pemikir. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman kelompok pencapir, semoga bermanfaat. Semuanya mohon maaf bila ada bahasa-bahasa yang kurang layak untuk ditampilkan. That's okay. Ini acara diskusi bebas kok. Iya, bebas. Thank you semua. Yoi. Bye-bye. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.